kali ini saya akan menyinggung terkait permasalahan yang banyak diperbincangkan belakangan ini, yaitu terkait PPN mengalami kenaikan dari 11% menjadi 12%. Yang dimana rancangan ini sudah dituliskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Ketika itu PPN dari 10% dinaikkan menjadi 11%. Lalu pada tahun 2025 memiliki perancangan untuk menaikkan 11 menjadi 12%. Kalau kita melihat dari sisi teori ekonomi politik, di sini kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya. Dari segi pemerintah, ini mereka cenderung ingin meningkatkan terkait penerimaan negara atau pendapatan negara. Tentu ketika PPN naik menjadi 12%, hal ini mengakibatkan akan berdampak pada penerimaan negara ini yang meningkat. Sehingga ketika penerimaan negara meningkat, hal itu bisa diputar kembali, diolah kembali melalui pembangunan, melalui subsidi kepada masyarakat. Nah, yang diharapkan oleh pemerintah seperti itu. Ketika penerimaan negara naik, maka pemerintah itu lebih mampu berkreasi dalam menciptakan sebuah program-program baru, bahkan melakukan subsidi-subsidi pada bidang-bidang tertentu yang lebih compatible, misalkan teknologi, informasi, dan lain-lain. Nah, hal ini kalau dilihat dari sudut pandang pendapatan negara, tentu akan mengalami peningkatan, dan negara lebih banyak dapat menciptakan pembangunan yang lebih efektif untuk kedepannya. Namun ketika kita melihat dari sudut pandang masyarakat, di sini kita akan berpatok pada teori reformasi ekonomi, yang dimana ketika masyarakat dinaikkan pajak ya, maka kita akan melihat pada kenaikan harga barang dan kecenderungan daya beli masyarakat. Ketika harga barang naik karena kenaikan PPN ini, maka masyarakat itu lebih cenderung pada save money, menahan uangnya untuk tidak dikeluarkan karena di sini adanya kenaikan harga barang, dan mereka lebih berpikir dua kali untuk membeli suatu barang. Ketika hal itu terjadi, maka perekonomian yang seharusnya berputar dengan baik karena masyarakat lebih mendekam uang-uang mereka lebih, kita dapat melihat perekonomian yang kurang lancar perputaran uangnya, karena di sini siklusnya uang yang berputar di masyarakat ini lebih sedikit ketika PPN 12% diterapkan. Jadi reformasi ekonomi melalui perpajakan 12% yang tadinya diniatkan untuk meningkatkan pendapatan negara, ini negara juga harus melihat apakah ketika 12% ini ditingkatkan, perekonomian negara ini mendapatkan hal baik atau justru malah mengalami penurunan sirkulasi uang yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketika PPN naik 12%, maka negara juga harus mampu memastikan kondisi masyarakatnya ini terjaga kesejahteraannya, agar kebijakan yang diambil, reformasi ekonomi itu tidak merugikan, melainkan membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Mungkin itu pembahasan terkait dua sudut pandang yang dicantumkan dalam teori reformasi ekonomi yang diimplementasikan pada kondisi perpajakan karena penerimaan negara yang menurun karena pada saat itu terjadi COVID-19 dan terus mengalami penurunan hingga saat ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Raihan Adi Pramudia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.